Ketika kita mau membangun sebuah jaringan, tentu saja membutuhkan beberapa device. Di sini saya menggunakan device yang diperlukan, yaitu 1 buah server, 3 buah switch, 10 buah PC. Dan pada switch LAN 1 saya menggunakan 5 PC, dan switch LAN 2 ada 3 PC, dan switch LAN 3 ada 2 PC. Adapun video pembelajaran ini saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Dengan panduan pembuatan jaringan ini merujuk pada 2 pertanyaan penuntun berikut ini. Yang pertama, buatlah desain jaringan menggunakan 1 buah server, 3 buah switch, dan 10 buah PC. Yang kedua, disimulasikan konfigurasi jaringan tersebut dan diuji coba dengan melakukan ping ke IP address tujuan. Mari kita ikuti langkah-langkah desain berikut. Oke, mari kita mengikuti langkah-langkah desain berikut ini. Yang pertama, buka program Cisco paket tracker. Yang kedua, pada tampilan Cisco terlebih dahulu, kita buat switch. Switch dapat kita temukan di toolbar pada bagian switch set. Boleh kita pilih tipe apa saja. Di sini saya memilih tipe switch 296024TT. Oke, kita lihat pada gambar. Kemudian kita klik lalu drag dan laptop switch ke halaman kerja. Dan kita tempati sesuai yang kita inginkan. Kita buat 3 switch, yaitu switch 0, switch 1, switch 2, seperti nampak pada gambar yang kedua. Kemudian pada tiap-tiap switch akan terhubung dengan beberapa PC yang dapat ditemukan pada toolbar and device. Oke, lihat pada gambar yang ketiga. Kita desain susunan sebagai berikut. Untuk switch 0 kita tempatkan di 5 buah komputer. Switch 1 kita tempatkan 3 buah komputer, dan switch 2 kita tempatkan di 2 komputer. Susunannya seperti gambar di bawah ini. Oke guys, kita bisa lihat sendiri. Susunan tiap-tiap komputer pada gambar sesuai keinginan kita. Yang terpentingnya adalah bahwa komputer tersebut dapat kita hubungkan dengan benar pada masing-masing switch dengan menggunakan kabel strike sebagai media transmisi. Mengapa kita gunakan jenis kabel ini? Karena yang terhubung adalah 2 perangkat yang berbeda. Kabelnya kita lihat pada gambar yang kedua di bawah ini, teman-teman. Kabel ke switch, segitiga hijau yang ada di switch masih terbentuk lingkaran berwarna kuning. Pada ini menandakan bahwa hubungan tersebut masih diinisialisasi. Jika media transmisi yang digunakan benar, maka lama-kelamaan indikator tersebut akan berubah warna menjadi segitiga hijau. Tetapi jika salah, maka akan berwarna merah. Lihat pada gambar yang pertama guys, yang panahnya sudah ada. Oke, kita lihat pada gambar berikut. Ini guys. Oke. Oke guys, dia sudah berwarna hijau kembali ya guys. Sekarang hubungkan tiap-tiap switch yang berbeda yang di tengah menggunakan kabel cross. Mengapa? Karena fungsi dari kabel cross adalah
menghubungkan antara dua device yang sama. Kabel cross dapat ditemukan pada toolbar connection di bawah, guys, yang ada di bawah kabel-kabelnya, yang panahnya lurus, yang putus-putus itu dinamakan kabel cross. Lihat pada gambar. Langkah selanjutnya, kita buat satu server yang terhubung dengan switch yang berada di tengah. Lihat pada gambar ini, guys. Nah, ini dia. Server dapat ditemukan di toolbar and device yang di bawah ya, guys, yang paling bawah. Hubungkan server dengan switch menggunakan kabel strike. Kabel strike berarti kabel yang lurus warna hitam, tidak putus-putus ya, guys. Server di sini berfungsi sebagai strike data atau central processing. Nah, pengaturan fisik untuk jaringan sudah selesai sampai di sini ya, guys. Semua perangkat sudah secara fisik. Mari kita lanjutkan langkah berikut. Oke, ini ya. Isi IP statik dengan 192.168.1.2 dan Gateway, biarkan angka tersebut connect sendiri ya, guys. Untuk IP komputer kemudian isi dengan 192.168.1.3. Untuk langkah 1 dan 6 sudah sampai semua komputer base akan berbeda. Okay. Setelah semua komputer sudah dikonfigurasi IP address-nya, sekarang waktunya untuk mencari tahu apakah jaringan sudah tersempurna atau belum dengan cara ping komputer yang berseberangan. Beginilah caranya. Yang pertama, klik komputer satu untuk diping komputer lain. Kemudian akan muncul Windows baru. Yang kedua, klik di tab desktop. Masuk ke menu
Yang keempat, ketik perintah ping. Di sini saya menggunakan ping 192.168.1.10 IP address tujuan. Yang kelima, hasil ping sukses menandakan jalur komunikasi data antara dua perangkat tersebut mudah terhubung dan siap digunakan. Dan inilah hasil sukses terlihat pada gambar. Guys. Semuanya terhubung ya guys, successful. Gambar ini adalah hasil simulasi Cisco paket tracker dan praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih. Untuk para dosen pengampu, saya meminta maaf atas ketidaksempurnaan tugas yang saya berikan.